Suci, senang bertemu denganmu hari ini. Sebelum mulai, bagaimana kabarmu? Baik Bu, agak bingung soal arah karir aja sih. Terima kasih sudah datang. Boleh cerita apa yang membuat kamu dengan lowongan hari-hari ini? Aku lagi bingung mau pilih arah karir, merasa cocok di HR karena aku suka berhubungan dengan orang. Tapi marketing juga menarik karena ada hal visual dan kreatif. Aku juga kepikiran ingin S2 karena suka akademik, tapi takut nggak mampu. Aku nggak yakin minat dan kemampuanku paling cocok kemana. Terima kasih sudah datang. Boleh cerita apa yang membuat kamu datang? Salah. Itu tandanya. Aku mengerti dari pilihan itu. Apa saja yang bikin kamu pertimbangkan lebih serius? HR, marketing, kreatif, atau lanjut kuliah, tapi semuanya bikin ragu. Faktor apa yang paling kamu buat kamu bingung? Takut salah pilih, Bu. Aku merasa belum terlalu ngerti diri sendiri, minatku sebenarnya apa, kemampuanku cocoknya kemana. Baik, informasi apa yang sudah kamu punya tentang pekerjaan itu? Untuk HR aku sudah baca-baca tugasnya. Marketing aku lihat beberapa portofolio teman. S2 aku lihat persyaratannya. Dari ceritamu, sepertinya kamu kebingungan datang dari menjelaskan minat, kemampuan, dan nilai pribadi. Untuk membantu menjelaskan barang itu, menurut saya kita perlu menggunakan beberapa atas minat, bakat, dan kepribadian. Bagaimana menurutmu? Boleh tuh, Bu. Sebelum lanjut, aku ingin menjelaskan dulu ya. Tes bukan alat yang menentukan masa depan. Tes hanya alat bantu untuk memahami diri lebih baik, tidak ada benar atau salah dalam mengerjakan tes, dan nanti hasilnya akan lebih jelas bersama. Kita juga akan menyandingkan hasil tes dengan pengalaman, jadi tidak digunakan dengan kaku. Baik, Bu, aku setuju. Tes yang akan kamu jalani yaitu tes aptitude, tes minat, dan tes inventory kepribadian kerja. Total waktunya sekitar 3 jam. Lalu setelah istirahat ada konseling minat kepribadian. Minggu depan kita juga sesi interpretasi ya. Oke, Bu. Sebelum aku jelaskan, menurut kamu setelah mengerjakan tes kemarin, kerjaan apa yang terasa paling cocok? Kayaknya HR atau pendidikan, tapi marketing juga masih menarik sedikit. Baik, dari atribut kamu, kemampuan verbal dan abstrak kamu tinggi. Ini sangat mendukung pekerjaan analisis pendidikan, HR, dan training development. Lalu dari minat sport sosial dan arsitek, kamu paling menonjol. Ini cocok untuk pekerjaan yang melibatkan manusia dan kreativitas. Dari kepribadian, kamu kurang nyaman di lingkungan yang sangat kompetitif seperti sales agresif, lingkungan, development, atau bidang akademik yang jauh lebih cocok. Secara keseluruhan, semua hasil menunjukkan pola yang jelas. Kamu suka membantu orang, suka kreativitas, dan punya kemampuan analisis yang kuat. Ini sangat konsisten dengan pilihanmu. Iya, rasanya masuk akal sekali sih. Aku sudah siapkan informasi mengenai HR, antar marketing kreatif, dan S2 manajemen pendidikan. Kita bahas bareng ya. Oke, Bu. Jadi gini, HR development cocok dengan minat sosial dan tipe kepribadianmu. Marketing cocok dengan aspekmu, tapi lingkungannya biasanya cepat dan cukup menekan. S2 manajemen pendidikan cocok dengan kemampuan analisis dan orientasi layananmu. Setelah aku baca dan kita bahas, aku merasa HR development dan pendidikan paling cocok. Marketingnya kayaknya kurang pas karena aku nggak enjoy tekanan tinggi. Baik, kita susun 3 opsi realistis ya. Terus opsi 1 yaitu HR development. Satunya minat sosial tinggi, aptitude verbal tinggi, kepribadian sosial, dan prospek kerja bagus. Opsi 2 yaitu manajemen pendidikan, sesuai service orientation, cocok untuk karir akademik, terus didukung kemampuan analisis. Opsi ketiga, training, menggabungkan HR dan pendidikan.
Aku ingin fokus ke HR development dulu sambil menyiapkan diri untuk S2 setelah bekerja 1-2 tahun. Baik, kita buat rencana konkret ya. Membuat CV khusus HR, membuat profil. Terus minggu ke depan mengikuti webinar HRD wawancara internasional dengan alumni HR. Bulan depan kita magang atau volunteer di bidang training, mengikuti kelas sertifikat HR dasar. 2 bulan 3 bulan ke depan melamar pekerjaan, mulai persiapan TOPL untuk peluang S2. Nah, konseling Rencananya jelas dan bikin aku lebih tenang. Terima kasih Ibu. sama-sama Suci, kamu sudah melakukan proses yang sangat baik. Bagaimana Suci? Dari yang ibu bilangin dari minggu ke depan, apa bulan depan, apa bulan ke depan? Rencananya jelas dan bikin aku lebih tenang. Terima kasih Ibu. Sama-sama Suci, kamu sudah melakukan proses yang sangat baik. Iya Bu, aku ngerasa di akhir proses pemahaman diri yang lebih matang dan kejelasan arah HR development dan rencana S2, rencana tindakan konkret, peningkatan kepercayaan diri. Terima kasih Ibu. Sama-sama Suci. Sampai jumpa kembali ya. Iya Ibu, terima kasih.